Kasus Bansos belum usai. Sejak KPK menetapkan beberapa tersangka dalam kasus korupsi terkait proses pengadaan hingga distribusi bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat tahun 2020 hingga 2021 di Kemensos RI pada September kemarin, KPK terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus bansos beras ini hingga ke akarnya dan sampai semua orang yang tersangkut kasus ini bisa diperiksa dan diadili. Untuk pengingat, setidaknya sudah ada 6 tersangka dalam kasus korupsi bansos ini. Mereka adalah Kunchoro Wibowo, Budi Santoso, dan Kurniawan. 3 tersangka lainnya yaitu Ivo Wongkaren, Roni Ramdhani, dan Richard Cahyanto. Para tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diduga menyebabkan kerugian negara hingga 127,5 miliar rupiah. Sebenarnya, kasus ini merupakan kasus yang sudah cukup lama berlangsung, karena KPK telah melakukan penyidikan awal terhadap kasus ini sejak Februari dan sampai akhirnya pada September kemarin telah terkumpul 6 tersangka tersebut. Dan seperti saya bilang di awal, nyatanya KPK nggak berhenti sampai di situ saja. KPK terus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mendalami kasus ini. Sebelumnya, KPK juga sudah memeriksa beberapa saksi yang diduga punya kaitan dengan kasus ini. Sebelumnya, KPK sudah memeriksa Bambang Tanusudibio untuk meminta keterangan yang berkaitan dengan Kunchoro Wibowo. Selain itu pun, juga KPK melakukan pemeriksaan terhadap Faisal Haris yang kabarnya juga memiliki kaitan dengan Kunchoro Wibowo dan kasus bansos ini. Nah, yang paling utama nih, pemeriksaan yang baru saja dilakukan oleh KPK terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang juga pernah menjadi bagian dari politikus PDI Perjuangan. Ini pemeriksaan yang sangat penting dan bahkan bisa menjadi saksi kunci untuk membuka dan membongkar semua hal terkait kasus korupsi ini. Kenapa? Ya tentu karena saat korupsi ini dilakukan sejak 2020 sampai 2021, yang menjadi Menteri Sosial sebagai komandan terkait pelaksanaan bansos ini ya Juliari Batubara. Apalagi Juliari Batubara ini juga merupakan menteri yang terjerat kasus korupsi bansos COVID-19. Jadi, sangat amat mungkin kalau Juliari punya pemahaman dan mungkin punya informasi yang banyak terkait kasus-kasus korupsi di lingkungan Kementerian Sosial saat ia menjabat. Nah, menurut keterangan KPK, setelah dilakukan pemeriksaan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Juliari ini dimintai informasi terkait dugaan pengawasan khusus olehnya untuk memantau proses pengadaan hingga distribusi bansos besar tersebut. Karena pada saat itu, Juliari yang menjadi Menteri Sosial, maka tentu pengawas utamanya adalah Menteri Sosial. Dengan begitu, seharusnya Menteri Sosial yang mengawasi proses pengadaan dan distribusi tersebut tahu seluk-beluk, lika-liku, dan segala informasi terkait bansos beras itu. Makanya, seharusnya Juliari bisa saja buka suara dan membeberkan semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Karena tentu, kasus pengadaan dan pendistribusian seperti ini pasti berkaitan dengan banyak pihak dan akan menjerat banyak pihak pula. Memang sampai saat ini KPK belum menyebutkan apakah Juliari telah memberikan informasi terkait orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi bansos beras ini. Namun kita sih berharap kalau Juliari buka suara dan bisa menyelesaikan perjalanan panjang penyidikan kasus bansos beras ini. Kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.